Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latah begini. Oh, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan buaya. Yang jawab salam didoain biar pada jadi orang kaya. Amin ya Allah. Terserah mau kaya apa. Kaya hati, kaya ilmu. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dari minyak jeruk ibu-ibu alah. Bu, ibu, kori kita Bapak Lurah suaranya enak enggak? Luar biasa. Kori kita juga Bapak Lurah Sukaraya. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Beliau adalah kakak kelas saya waktu di Al-Islah. Bagi yang gak nanya ya. Memang beliau itu ABRI angkatan TNI, tapi luar biasa juga kori, suaranya semakin menggelegar, cetar membahana. Kita ngedengerinnya sampai Masya Allah. Saya tadi ngedengerin dalam hati saya bertanya-tanya, itu Pak Lurah kalau makan di rumah bismillahnya begitu enggak ya? Lagi makan sama istrinya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kapan makannya ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah berkah, amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan man ahabba ay yusaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang saya muliakan, saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para guru-guru kita semua. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mubarak Nuri yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Ais Anis, karena Bapak Kiai Haji Mubarak Nuri sedang kurang sehat. Kita doakan beliau diberikan sehat, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Ustaz Turmudi beserta istri keluarga besarnya. Juga yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Ahmad Fauzi, juga Ustaz Royani, juga Ketua DKM Al-Ustaz Ahmad Rifai. Kita doakan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat, panjang umur, berkah hidupnya, ilmunya manfaat untuk kita semua. Tidak lupa yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ustadzah Juhairiyah, juga Kepala Desa Setia Karang Setia, Karang Setia maksudnya, Bapak Lurah Armat beserta jajaran staf-stafnya, juga Ibu Lurah. Juga yang saya hormati, ini banyak amat ini ya, disebutin semua ya, ditulis ini soalnya. Bagian apa Johor ya, nggak enak udah ditulisin semua ini. Udah saya mau ceramah baca dia begini. Baru kali ini ceramah meja segede uncil ini. Ini meja apa bekas salon ya? Ya Allah, ini mana air, ini seuntit begini meja ini, ya Allah. Ini ceramah begini boro-boro untung ini. Bercanda. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Korida, Ustaz Danu. Tadi beliau ngaji kursinya beda, kursi plastik ya, sama kursi kondangan. Saya mah beda empuk. Tapi jangan salah guru, Bapak Ibu, adik-adik, kalau kori ngaji emang kudu bangku yang di bawahnya keras kayak tadi. Jadi narik napasnya kuat ya. Nah, kalau di bangku empuk begini, ngapa-ngapain ya, napasnya ke bawah sama bangku. Jadi bagian kasihnya kursi plastik Pak Lurah ya. Ya Allah. Lanjut. Nah, masih banyak ini belum semua disebutin. Juga yang saya hormati Ketua Gerakan Sedekah Jumat GSJ Sukaraya Ibu Elis dan jajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Mujahidin segenap jajaran. Juga Ketua TPA Al-Mujahidin. Tidak lupa Bapak Bimas Pol, juga Babinsa Karang Setia, panitia, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya luar biasa. Jamaah panitia Masjid Al-Mujahidin. Saya kemarin ke guru Ustaz Turmudi hadir di acara sekolah beliau. Ternyata di sini samping rumah beliau Al-Mujahidin. Alhamdulillah. Saya bukan ustaz, bukan kiai, tapi disambut sama panitia tadi di parkir mobil luar biasa. Udah kayak kiai beneran. Begitu mobil saya masuk kan langsung mobil saya dijaga-jaga. Dalam hati aku saya kemana lewatnya ini. Ternyata mau diarahkan parkir. Alhamdulillah. Begitu turun langsung panitia nungguin saya samping pintu. Saya pikir mau ngapain, ternyata mau salam
saya segitu banyak ya panitia pada cium tangan saya, ngerebutin tangan saya, dicium bolak-balik tangan saya, sampai ada yang salah nyium tangan temannya sendiri. Terima kasih luar biasa. Takbir. Juga yang saya hormati grup band Cihun, Ustaz Agus, segenap kru luar biasa. Kita doakan beliau semakin eksis, semakin istiqamah, amin. Semakin barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati, benar banget ini ya, panitia pembawa acara, terima kasih. Luar biasa pembawa acaranya ini, udah kayak pembawa acara se-Asia, alhamdulillah. Juga yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anakku semuanya, hadirul hadirat, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa operator sound system, terima kasih Akang, soundnya enak, mantep, menggelegar, cetar, membahana. Ini soundnya enak, enteng Bu, suara saya jelas nggak Bu? Iya, ini enak banget sound ini. Jangan-jangan mahalan bayar sound yang apa ceramahnya? Enggak, ya, canda. Kita doakan Akang operator sound system juga bisa masuk surga bareng sama salon-salonnya. Terima kasih Kang, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di duha yang penuh berkah ini kita bisa hadir kumpul di Masjid Al-Mujahidin dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Sebetulnya kalau ngomong Tahun Baru Islam bagaimana gitu ya, tapi iyalah, biarin. Hadirkan bahagia, tumbuhkan cinta bersama anak yatim dan duafa, insya. Mudah-mudahan yang sudah berkorban untuk acara ini Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Yang berkorban dengan hartanya akan Allah ganti, amin. Yang berkorban dengan makanannya akan Allah ganti. Yang berkorban buat bingkisan anak yatim akan Allah ganti. Yang berkorban dengan buah-buahannya akan Allah ganti. Tuh di meja saya, mana anggur, mana pisang, mana jeruk. Mejanya kecilan, ada air putih apa bening banget. Ini me kalau butuh mah, kalau kopi mah ya. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Jangan bikin kopi, jangan kopi saya mah ABC. Kode juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ini air putih karena emang air putih adalah air yang paling murah. Nggak, ini udah banyak. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu korbankan di jalan Allah ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa muallimina min yaumina yaumil salatullah
Sepohon kayu. Ada rindang, ada rimbun ini. Ada dua kelompok, ada dua pendapat ini, kubu kanan, kubu kiri, rindang sama rimbun. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tetapi rindang rimbun sama, kita tetap bersatu, setuju? Oke, siap. Sepohon kayu. Ono sing meneng ae. Aku mah mendingan diem jeung aman. Takut salah. Lebat bunganya walaupun hidup 1000 tahun, sembahyang apapun hanya, walaupun hidup 1000 tahun, sembahyang apapun hanya. Masya Allah, terima kasih. Ada yang ketinggalan yang belum saya sebut, mohon maaf. Guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf lahir batin, yaitu Kesra Sukaraya, sahabat saya Ustadz Sahroni. Belum disebut, beliau adalah tinggal di Sukaraya, cuman rumahnya di Sukatani, kuda-kuda ke kampung Gamprit, kampung saya lagi nggak ditanyain. Kita doakan beliau juga diberikan sehat panjang umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 10:30 acara kita masih ada santunan. Saya kutu mungkin nanti nggak lama-lama karena ngelihat kondisi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini udah nggak kondusif kakinya. Udah ada yang blonjor tarik. Kenapa Bu asem urat? Ada yang ke kipas baik, tapi subhanallah luar biasa, calon-calon penghuni surga semua ini. Bapak-bapaknya soleh-soleh semua, amin. Ibu-ibunya solehah-solehah semua. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ibu-ibunya cakep-cakep semua. Apa segini cakepnya? Emang cakepnya cuma segini-gini. Di depan ada yang mirip Syahrini, di tengah ada yang mirip Asanti, paling belakang Polori, yang belakang mau pindah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita dikasih umur panjang sama Allah. Ketemu di tahun baru 1447 Hijriyah, alhamdulillah. Mengapa tadi saya komen kenapa disebut tahun baru Islam? Maksudnya begini. Kalau nanti Muharram disebut tahun baru Islam, terus Januari tahun baru siapa? Sementara di dalam Quran disebutkan Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan ada hitungannya masing-masing, ada hisabnya. Jadi artinya tahun baru Januari itu disebut Masehi, itu memang perhitungan lewat matahari, disebut Asy-syamsiyah, itu juga ada hitungannya. Yang mana manfaatnya kita juga orang Islam pakai itu. Muharram, bulan Hijriyah dihitung dengan perhitungan bulan disebut Al-Qamariyah atau Hijriyah, dihitungnya dari mulai hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau tahun baru Masehi dihitungnya dari tanggal lahirnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, tuh 12 bulan perhitungannya. Kenapa disebut Al-Masih, Masehi? Dari nama Nabi Isa, gelarnya Nabi Isa Al-Masih. Jadi Nabi Isa ini punya gelar sama dengan Dajjal, Bapak Ibu.
Makanya kita suka berdoa tuh setelah salat minta perlindungan dari fitnah Masih Dajjal. Dari mana kata Al-Masih? Nabi Isa Al-Masih dari kata masaha yang artinya ngusap, karena Nabi Isa punya mukjizat itu dengan diusap orang yang sakit baik. Bahkan orang yang mati diusap sama Nabi Isa hidup lagi. Wallahu a'lam. Jadi dua-duanya itu memang kita butuhkan. Bulan Masehi, bulan Syamsiah. Karena memang perhitungan bumi muterin matahari. Matahari dikelilingi oleh bulan. Apa maksud dan tujuan, hikmah daripada matahari melindungi bumi dikelilingi matahari? Agar benda-benda langit, meteor dan sebagainya kalau jatuh bisa dihalangi bulan, kata ahli ilmuwan. Tapi kalau kata ulama, kenapa bumi dilindungi matahari, bulan? Kenapa bulan melindungi bumi? Karena di bumi ada manusia mulia, Nabi kita Muhammad. Dijaga bumi itu sama bulan dari jatuh-jatuhnya benda-benda langit. Masya Allah, itu Quran bilang gitu. Dari Quran, dari ayat Quran tuh. Maka Bang Haji bikin lagu tuh. Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Begitu Oma Mama nyanyi ujung sama Ibri. Pinter Oma, Pak Haji Oma. Baca Quran nyiptain lagu, baca hadis nyiptain. Melihat apa aja dibikin lagu sama Pak Haji Oma mah. Ada tetangga Pak Haji Oma meninggal dunia, Pak Haji takziah ngelayak, ngelihat muka mayit, pulang-pulang nyiptain lagu judulnya Sebujur Bangkai. Betul ya? Ada lagi yang kedua, kematian. Ada dua cara kematian. Nah, tergantung amal dan gantung apa? Ilmunya baik. Ada yang bagai rambut ditarik dari tepung. Ini mati bagi yang tak orang ada gitar sama paham dewek udah. Namun bagi orang yang durjana, ini saya ceramah nyanyi maksain amat ya kayak gini. Mata apa merembelek, perut apa ampul-ampulan. Kalau kelihatan maaf ini pantat gak rapet ini. Mati merupakan derita, matinya bagai sutra ditarik dari duri. Ini adab Tuhan yang nyata. Bu, halo, Bang Haji Roma Irama dulu pernah mau nyalon presiden, ibu ingat nggak? Sempat ada yang tanya protes ibu-ibu orang perumahan Permata, Grand Permata Citi. Bang Haji, ngapain sih segala pengen nyalon presiden, kan udah jadi raja? Iya raja raja. Udah kaya, ngapain sih Bang Haji? Apa jawaban cerdas Pak Haji Roma Irama? Amin dari tangan SBY. Sampai akhirnya udah meninggal sekarang. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai muslim mukmin yang cerdas menyikapi tahun baru Islam ini, kita sebagai mukmin apa sikap kita yang terbaik? Yang pertama, sikap kita memasuki tahun 1447 Hijriah.
adalah senantiasa muhasabah, ngitung-ngitung diri. Sejauh mana ibadah kita, udah berapa banyak dosa-dosa kita, ya Allah. Allah kasih kita umur panjang ketemu tahun 1447 Hijriah. Umur nambah, tapi sejatinya jatah hidup berkurang. Betul? Maka kita sebagai muslim yang cerdas, al-qayyis, senantiasa memikirkan muhasabah. Siapa yang memerintahkan kita agar bermuhasabah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ke surahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan apa yang sudah ia lakukan untuk hari esok, buat akhirat nanti kita ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan ibadah apa banyakkan dosa? Halo. Tapi mendingan inget-inget banyak dosa daripada inget-inget banyak ibadah. Kalau bahasanya mendingan mengaku salah daripada ngaku soleh. Karena ngaku salah itu soleh, ngaku soleh itu yang salah. Kita banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah, insya Allah itu lebih aman buat kita. Karena kalau ingat-ingat amal ibadah kita, enggak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kita banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nabi sudah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan contoh untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah minimal 100 kali. Tapi kalau Nabi beristighfar minta ampun bukan karena Nabi punya dosa. Justru istighfarnya Nabi adalah untuk ampunan kita umat Nabi Muhammad. Kita mah banyak dosa. Sekarang maksiat nggak kudu-kudu jauh-jauh nyari ke pasar. Di rumah udah banyak maksiat. Betul apa betul? Tontonan TV, HP bukan jadi tuntunan. Ya Pak, ya. Apalagi itu tontonan yang bikin kita lalai dari beribadah. Channel TV puluhan channel. Enaknya pagi kan, enaknya habis subuh zikir pagi petang, tapi kita udah nonton TV sambil nyapu, nonton sinetron Indonesia. Mertuaku yang tidak pernah menyayangi aku dari pagi itu. Terus sekarang mah ada ulangan tuh si Mutiara sama si Kenjo. Itu kasihan banget si Mutiara ya. Emaknya si Kenjo jahat banget, padahal anak kandungnya itu. Itu si Aditya sebetulnya bapak kandungnya, cuman si Widuri udah meninggal. Dijahatin baik tuh si Mutiara sama si Kenjo sama emaknya. Makanya nonton. Apal. Bukan saya Bu yang nonton istri saya cuma nemenin doang apa udahan. Belum lagi nih yang namanya maaf setan gepeng. Disebut setan banyak kemaksiatannya walaupun ada manfaatnya, betul. Tapi maksiatnya di sini disebut gepeng, dah emang gepeng. Di sini ada pindol, betul? Ada judol, ada pacebok,
pacebok. Terjadi perselingkuhan lewat pacebok, ya Pak ya. Ada WhatsApp, wah macem-macem, ada tai kotok, TikTok. Malah sekarang Masya Allah Bapak Ibu pun jangankan kita orang tua, anak-anak kecil aja, anak kita sekarang sekolah SD kudu punya HP, iya Pak ya. Jangan-jangan tuh orang baru beranak kudu punya HP kan ya. Ini bahaya-bahaya nih HP nih. Kita jangan kalah sama anak-anak kita. Ya Allah, setan gempeng. Sekarang bukan orang doang mau main HP, setan aja main HP. Saya kalau pulang ceramah mau lewat Maoben kan ada kober di situ, ada putih-putih di atas kuburan tengah malam. Saya tanya, hei siapa itu? Dia menjawab, aku setan paman. Ngapain main HP di atas kuburan? Dalam kuburan gak ada sinyal paman. Setan PA. Ya Allah. Halo. Hati-hati nih. Anak sekolah lulus SMP nggak mau lanjut ke SMA. Kerjaannya apa akhirnya? Ngangon kambing. Ngangon kambingnya bukan bawa tongkat, bukan bawa tongkat, tapi bawa HP di kebun yang sepi. Umur udah SMA 20-21, kerjaan masih ngangon kambing, ngelihat HP di kebun. Maaf gambar-gambar yang begituan. Akhirnya istri belum punya, yang jadi sasaran. Oh, udah jawab dari awal. Ini kambing ya, ini kambing, pasti kambing ya. Dia punya kambing-kambingnya bunting, dia galau. Karena dia merasa dia yang ngerjain. Akhirnya begitu kambingnya lahiran ditungguin. Takut mirip dia. Keluar kaki kambing, girang dia. Bukan kaki orang, nggak mirip saya. Keluar perut kambing, girang dia, bukan perut orang, tapi mukanya belum keluar, dia galau. Jangan-jangan muka kambingnya mirip saya, karena dia yang ngerjain. Begitu keluar mukanya, girang dia, karena muka kambing. Alhamdulillah, turun tuh anak kambing, dia girang, pergi dia. Baru 3 langkah kambing berbunyi, bapak. Kambingnya tahu kalau itu bapaknya. Na'udzubillahi min. Yuk. Banyak dosa, banyak kemaksiatan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum atau mengadab mereka selama mereka masih beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur kepada para jamaah majelis taklim kaum ibu, majelis taklim kaum bapak, jamaah masjid, pengurus DKM dan jamaah yang masih mau beribadah di masjid, majelis taklim, berzikir, beristighfar, menjadi peredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada masjid, nggak ada majelis taklim, nggak ada acara seperti ini untuk mengingat Allah, nggak tahu nih Cikarang kayak apa, Bekasi. Kemaksiatan udah di mana-mana, nggak kudu HP di rumah. Belum lagi HP di rumah, TV di mana-mana. Kalau malam saya suka lewat tuh di Tegaladana, Tanah Merah, Hotel Puyuh. Apa saya suka lewat kalau pulang ceramah. Pulang ceramah dari Kerawang ke Hotel Puyuh, situ di Blok Kangda sono. Ada tukang piscok, saya beli piscok. Ada yang nyamperin cewek cakep banget, Pak mampir. Iya, saya peci dibuka, saya pek lagi, saya Ustadz Mbak. Oh Ustadz, gak apa-apa, Ustadz mah gratis. Mbak ngapain malam-malam di pinggir jalan di dekat tukang martabak? Mbak saya jualan mas. Jualan apa tengah malam jam 2? Jualan rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Kalau saya merem dikasih upah. Ya Allah, na'udzubillahi min
Satu, kita muhasabah, banyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dunia akhirat. Yang kedua, sikap cerdas terbaik kita apa? Hijrah, pindah, berubah, meninggalkan sesuatu dari yang tidak baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Kalau tadi kurang demen tahun kemarin, kurang demen ngaji, tahun ini kita rajin ngaji insya. Tahun kemarin sholatnya bapak-bapak masih di rumah, sekarang sholatnya berjamaah di masjid. Amin. Apalagi masjid kita udah bagus, ini tinggal ngelanjutin, masya Allah. Tuh pintu surga udah nungguin tuh, coran di atas, besinya masih pada nongol. Mudah-mudahan istiqomah untuk bisa melanjutkan infak sedekah dari Bapak Ibu semua. Amin. Ya Rabbal. Ayo ajak anak, kasih contoh yang baik. Kalau anaknya udah tamyiz, ajak. Udah ngerti maksudnya, diarahkan. Kalau belum tamyiz, jangan. Nanti mengganggu yang sholat, apalagi kalau punya najis. Ya, kalau yang bisa diarahkan sini nak sini, jangan kemana-mana, biar lu ajak sholat. Pakai pempes nggak apa-apa, kalau masih pakai pempes mah biar nggak ganggu kebersihan di masjid. Apalagi kalau udah kedengeran ada di masjid, buru-buru ke masjid tuh. Apalagi kalau ada di masjid yang enak kayak di Mekah tuh, semua datang ke masjid, ngapain ngeliat yang ada doang. Ibu pernah dengar ada di Mekah, Bu? Halo, mau dengar lagi nggak? Nih contoh ada di Mekah nih. Adzan maghrib di Mekah. Adzan Mekah. Masjidil Haram. Adzan maghrib di Masjidil Mekah. Ada lagi adzan maghrib yang lagarnya begini. Al-Mujahidin. Bukan yang ini kan. Sono Al-Mujahidin di Jawa ya. Ya itu suami aku banget. Enggak lah. Subhanallah. Ayo kita hijrah, rajin datang ke majelis, dengerin nasihat guru. Kata guru, Bapak Ibu jaga hati, penyakit hati. Kita hijrah, bersihkan hati. Jangan punya penyakit hati dengki, karena dengki bisa ngabisin amal ibadah. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad itu, dengki itu bisa ngabisin amal-amal baik seperti api memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Hari ini kita hijrah, buang penyakit hati. Jangan suka kepo sama tetangga, apalagi maaf kalau di perumahan. Namanya tetangga berdekatan, status sosial kadang berbeda. Yang satu tetangganya manajer, yang satu tetangganya operator suaminya. Kalau kurang-kurang kuat iman, penyakit hatinya nggak dijaga, dengki, ngiri. Yang manajer suaminya, istrinya beli kulkas 2 pintu kontan. Yang operator ngiri, punya penyakit hati, beli kulkas juga 2 pintu, tapi ngutang di Erapon. Tuh di warung satu ada era blue, bisa kredit. Karena dengki. Tetangganya manajer, kulkas 2 pintu, isinya di atas minuman-minuman segar, di bawah buah-buahan segar, sayuran segar. Lah dia suami operator ngiri,
kulkas 2 pintu boleh hutang, isinya air semua. Anaknya pulang sekolah buka kulkas, kata anaknya, mama ini kulkas apa sumur? Sekalinya beli buah-buahan warna hijau, kirain buah apa, nggak taunya buah lenca. Gara-gara orang dengki mah capek, bapak ibu, betul? Capek. Tetangga beli mobil expander dia dengki, oh dia yang kelengaran. Tetangga beli motor NMAX, dia yang beli Paramex. Beli mobil expander dia kelengar, dibawa ke rumah sakit cengkak. Dibisikin jam besuk ibu-ibu tetangganya, Mbak Yu yang kemarin beli expander tadi beli Fortuner. Wah, pindah ke ruang ICU, dibawa ke rumah sakit Medirosa. Na'udzubillahimin, buang penyakit dengki, buang ria, buang takabur, belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berubah, kita hijrah. Sama tetangga perbaiki hubungan, jangan suka buruk sangka atau ngomongin. Halo, hati-hati, jaga lisan. Nih, nggak ngomong lewat mulut, tapi ngomong lewat jari, lewat status HP. Tetangganya bikin bubur kacang hijau, dia nggak dikasih yang sebelah, yang dikasih tetangga yang ujung doang. Yang sebelahnya ngeliat di hordeng, langsung bikin status ngasih bubur kacang hijau sama yang ujung doang. Akhirnya statusnya dibaca sama yang bikin bubur kacang hijau, perang dingin dalam status. Akhirnya berantem tuh. Makanya walaupun mulut nggak ngomong, tapi kalau jarinya lewat HP, lewat jari ngomong, bener. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari nanti dikunci, ditutup. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, kata Allah akan bicara kepada kami, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Tuh, yang ngomong bukan mulut, tapi tangan kita, kaki kita. Dari ayat ini Taufik Ismail bikinin lagu buat Krisya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Betul ya? Akan tiba masa tak ada suara dari mulut. Gantung apa? Subhanallah, dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Jadi kedangdut ya. Susah kalau insan dangdut mau ujung-ujungnya tetap kedangdut. Kita hijrah menuju yang lebih baik lagi. Ibadah kita, salat kita, ngaji kita, dzikir kita, insya sedekah kita. Kalau tahun kemarin jadi orang pemarah, sekarang jadi orang pemurah. Amin. Tahun kemarin suka ngejek, sekarang jadi ngajak. Tahun kemarin suka ngambil duit suami di kantong baju suami, sekarang masih. Ini istri soleha ini. Halo Pak, istri Bapak soleha-soleha semua, amin. Tapi ini Pak, dengerin jawaban mereka istri Bapak nih. Bu, ibu sama suami punya anak misalnya. Kira-kira kalau nanti misalnya pengen ditakdirin ibu itu meninggal suami apa istri yang meninggal duluan? Oh, istri berapa soleha apa nyumpain Bapak mati duluan? Suami, alasannya apa? Kalau istri meninggal duluan, anak nggak ada yang ngurusin. Kalau suami meninggal duluan, anak ada yang ngurusin. Jadi mendingan siapa yang meninggal, Bu?
Masya Allah, istri solehah berapa nyumpain berapa ternyata mati duluan. Subhanallah, kita hijrah sama suami makin taat, amin. Halo, makin sayang istri, suami makin sayang istri, makin sayang sama anak, amin ya Rabbal. Saya bilang tadi, saya suka ketemu di Tanah Merah, di Hotel Puyuh, di Tegal Dana. Sekarang kayaknya udah nggak ada kali ya, udah digusur ya. Iya, nggak tahu apa bapak kan. Pindah ternyata ke Hotel Puyuh. Ibu di rumah sama suami hijrah, berubah apa? Di rumah kudu lebih cantik, kudu lebih dandan wangi, kudu lebih genit dari perempuan-perempuan di Hotel Puyuh. Halo? Mereka berani ngegoda yang bukan mahramnya, bang, mampir. Ibu di rumah begitu sama suami. Mau berangkat siapin sarapan, minum kesukaan suami. Nasi goreng sama jengkol, kopi ABC. Mana kopinya ini ya? Kopi lagi. Cium tangan suami, minta ridho suami. Saya tadi mau berangkat disiapin sarapan, kopi ABC, makan sama goreng kue bandeng, enak banget. Cium tangan sama istri, dicium tangan saya nggak dilepas. Kata saya, kenapa Umi? Tangan Abi kan nggak dilepas. Apa kata istri? Abi tatap mata Umi. Dalam hati, ya ini mas saya mau dihipnotis dah. Nggak jadi perumahan Permata City ini. Nggak, katanya Abi, Umi mau doain Abi. Oh, didoain saya. Apakah istri saya? Apa dia bilang? Berangkatlah sayang, hati-hati. Masya Allah. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Siapa yang gak seneng didoain istri? Akhir saya tanya istri saya, emang Umi mau dibawain oleh-oleh apa dari perumahan Permata City? Apa dia bilang? Ku tidak meminta. Astagfirullahaladzim. Emas permata dan nyawer. Tapi yang ku minta Abi pulang tetap membawa berkat dan amplop. Ya dalam hati lu mau modus juga sih ini mah. Enggak bercanda. Subhanallah. Bu, siapa itu istri solehah? Saya katanya. Amin. Nih cirinya, allati idza nadarta ilaiha sarraka. Kalau dilihat suami istri solehah selalu menyenangkan hati suami, baik tanggal tua maupun tanggal muda. Ibu begitu. Halo. Jangan dibalik suami tanggal muda, udah kayak bekakak. Begini di rumah. Girang tanggal tua kayak udah supir angkot kurang setoran. Malas. Capek. Ada istri bapak yang begitu di sini, Pak. Mana orangnya? Masya Allah. Enggak. Pakai baju hijau ya. Pakai baju hijau katanya. Jangan. Ya, enggak lah, insya Allah. Yang rajin ngaji masolehah semua. Dandan buat istri, buat suaminya, amin. Senyum buat suami, jangan dibalik. Kondangan kemana-mana, dandang di rumah, dandan kayak kucing kecebur. Rambut riak kayak kucing anak belum di pantai. Baju daster di dalaman pada sore, amin. Kondangan mau gaya semua merek bedak dipakai, Revlon, Ultima, Wardah, Sari Ayu, Fiksi, Pons, paling murah bedak pipa nomor 4. Bedak pipa nomor 4 yang sekantong plastik 20.000 itu dipakainya mau dikit, sisanya pakai main kerambol sama anaknya. Lamanya kehilangan kemana bedak? Habis mah pakai main kerambol ya.
Rumah mau mana-mana gila di rumah sama lakinya malam Jumat bau curut. Muka pakai autan, badan salah 88, leher pakai presker, kaki pakai parang kocok, kata lakinya ranjau semua, mana yang gua cium. Lakinya belangsak banget. Halo, ibu bagian di rumah jangan pakai dasar bolong baik, apalagi sobek lebah pantat maaf, daleman sobek. Pelan pada patah belum sempat beli belum gajian ngepel akhirnya baru nonggeng mundur. Anak pulang sekolah SMP mau ngomong malu sama emaknya, akhirnya tuh anak depan pintu SMP nyanyi di sana tempat lahir beta kopi datang. Makasih saja lama kayak gitu jadi sampai asar ini ya. Enggak lah tetap bagian sember di kopinya itu lagi udahan. Terima kasih ya Allah masih panas kapan minumnya ini. Ini mohon maaf guru, bapak ibu, kultum ceramah santai seperti ini saya tidak apa-apa. Sebab dulu pernah saya ceramah serius waktu acara maulid awal-awal saya ceramah awal dakwah. Acara maulid malam, jamaahnya saya mau ceramah serius, jamaah pada pulang satu-satu. Aing balik helanya anak aing ceri, lu aing hayang ini, nak itu balik deui, gila-gila curi kan. Kalau begini kan kita santai, insya inilah hikmahnya hadir jadi bisa gembira bersama, betul? Coba kalau ibu-ibu nggak hadir di rumah sendirian, tawa sendirian ada apa? Ngecan. Kalau di sini kan kita bisa tawa rame-rame ya, Bu ya. Iya, jadi kita gila rame-rame tuh. Yang kedua, hijrah yang terakhir, sikap terbaik kita adalah istiqomah. Amin. Insya. Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Bukan. Istiqomah istimror dalam kontinu terus menerus atas apa amal ibadah yang sudah ia lakukan. Tobatnya istiqomah, bangun malam nambah sholat sunnah, sebelum sholat sunnah dia sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat istiqoroh, sholat sunnah tahajud masuk sampai subuh. Jam 3 sepertiga malam bangun. Ibu bangun jam 3. Ngapain? Ya Allah, orang belakang kencing. Makanya suara kencingnya enak dan baik. Kalau anak perawan masih rapuh, suara kencingnya enak seprit. Anak perawan mau kencingnya seprit. Nah ini mau punya anak 5, apalagi kencingnya janda, suara kencingnya Coca-Cola. Apalagi kencing suara kencing nenek-nenek, aku udah pada doa. Ini ngapa kita jadi ngomong kencing-kencing ya? Istiqomah, sholat berjamaahnya istiqomah, insya, baca Qurannya sedekahnya beribadahnya kepada Allah istiqomah. Maka buah dari orang yang beribadah istiqomah, wafatnya husnul khatimah, dikasih hadiah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tadi ayatnya dibaca sama qori kita Bapak Lurah Danu Somar. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, artinya apa? Dia beriman. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, teguh pendirian dalam keadaan sehat, sakit, jadi pejabat, jadi rakyat, miskin, kaya, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Maka nanti ketika dia meninggal, hendak meninggal, dibisikkan oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah
dengan surga yang dihadiahkan Allah untuk kalian, hai orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, guru-guru mohon maaf lahir batin. Demikian mungkin kutum dari saya, karena kita masih punya ada mata acara, walaupun zuhur memang jam 12 lewat 1 ya, jam 12 tepat hari ini. Namun mudah-mudahan 3 poin kutum dari saya. Sikap terbaik kita di tahun ini adalah yang pertama, jadi orang yang senantiasa bermuhasabah, ngitung-ngitung ibadah kita, ngitung-ngitung dosa kita, biar kita selalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Yang kedua, kita hijrah, kita pindah semangat hijrah. Banyak sedekah, banyak berbagi, apalagi ada sedekah, gerakan sedekah Jumat, insya Allah salurannya udah ada, tinggal kita istiqomah menyalurkannya insya, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita hijrah untuk menuju lebih baik. Yang terakhir, setelah itu semua kita jaga dengan keistiqomahan kita, mudah-mudahan yang kita harapkan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, Allah berikan kita ketika menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kutum yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau bercanda berlebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.